ternak murai batu sistem poligami, sebelum kita memasukkan murai pejantan atau sebelum kita memindahkan murai pejantan, ini harus kita proses seperti ini ya teman-teman. Harus kita proses seperti ini nanti supaya dia itu mengeramnya lebih anteng, terus kemudian glodoknya bersih, bahan sarang juga bersih, dan kemudian kita tahu waktunya kapan kita memasukkan murai jantan itu, dan kita tahu waktunya kapan murai betina itu mulai birahi, siap untuk dimasukkan murai pejantannya. Oke teman-teman, simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCDW Pit Farm. Di video kali ini kita akan berbagi tips nih tentang kapan sih kita memasukkan murai pejantan itu dari kandang yang sini ke kandang yang sini, misalnya seperti itu teman-teman. Dan ini harus kita proses seperti ini dulu. Kemarin kan ini telurnya zong untuk kandang nomor 5 ini. Jadi bahan sarang dan juga glodok dan juga genteng ini nanti akan kita masukkan, glodok kita pasang, kita kasih genteng, kemudian bahan sarang ini kita taruh di pojokan. Nah, kenapa sih kok harus kita cuci atau kita keringkan seperti ini? Ini cara yang pertama teman-teman, kita harus mencucinya, terus kemudian harus kita keringkan supaya nanti di sini tidak ada tungau-tungau ataupun kuman atau bakteri yang mengganggu di dalam glodok ini, yang menyebabkan nanti murai betina itu mengeramnya lebih anteng, dan nanti di sini tidak ada kuman, nanti tidak ada ceritanya gagal mengeram. Karena gagal mengeram itu biasanya terjadi karena glodok ataupun bahan sarang ini kurang nyaman ditempati sama si murai betina. Misalkan di sini banyak kuman atau tungau atau bakteri, pasti murai betina itu mengeramnya tidak anteng dan sering keluar. Oke teman-teman, kita akan langsung pasang ini dulu ya, dan nanti kita akan berbagi tips kapan sih kita memasukkan murai jantannya dan kapan sih murai betina itu akan birahi. Simak videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang masih baru saja bergabung atau baru saja menemukan channelku, jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman, supaya nanti channel ini atau video ini bisa menyebar ke lebih luas, lebih bermanfaat buat teman-teman kicau mania seluruh Nusantara, buat peternak-peternak murai batu seluruh Indonesia. Kita akan buka dulu pintunya teman-teman ya. Kita buka dulu dan nanti akan langsung kita pasang. Kita masukkan satu-satu teman-teman. Kita masukkan dulu ke dalam kandang. Nanti akan kita pasang gitu. Kita masuk dulu pelan-pelan. Ini yang kemarin telurnya zong teman-teman. Pas waktu kita live itu kita center kok ternyata telurnya zong. Ini segera kita ambil glodoknya kemarin. Terus kemudian kita cuci dan kita keringkan. Ini sudah bersih teman-teman, sudah bersih. Ini kita cantolkan ya. Jadi di tempatku itu semuanya seperti ini. Glodok cuma kita pasang seperti ini, tidak kita pasang permanen. Nah, kenapa kok tidak kita pasang permanen? Kita itu bertujuan gini teman-teman. Kalau misalkan ini sehabis panen atau sehabis telur zong ataupun sehabis dia loloh anak-anaknya keluar dari glodok, glodok ini bisa kita ambil, bisa kita cuci, bisa kita keringkan. Kalau misalkan pemasangan seperti ini. Tapi kalau misalkan glodoknya ini permanen, tidak bisa dilepas, nanti akan sulit untuk untuk membersihkan glodok-glodoknya. Jadi kita pasangnya seperti ini. Dan ini kemudian kita taruh genteng teman-teman. Taruh genteng. Genteng ini kita taruh di atasnya. Nah, kita juga bertujuan genteng ini sebagai pemberat teman-teman. Genteng ini sebagai pemberat, pertama sebagai pemberat supaya nanti pas waktu ada murai jantan ataupun murai betina yang hinggap di sini, ini tidak goyang. Glodoknya ini anteng. Nah, seperti ini kan anteng. Kalau misalkan wah dikasih kotoran nih sama si burung. Ntar teman-teman kita lanjut nih. Misalkan glodoknya ini kurang anteng, nanti misalkan ada murai betina ataupun murai jantan yang hinggap di sini, pasti glodoknya goyang, terus kemudian telurnya juga akan goyang, yang menyebabkan nanti telur itu menjadi bergerak lah, tidak anteng intinya. Ini genteng itu utamanya sebagai pemberat. Dan fungsi kedua, genteng ini sebagai pendingin. Karena di kandangku ini cahaya matahari masuk untuk kandangku yang sini. Ini kan matahari pas teman-teman. Mataharinya pas di sini. Pas di glodok ini. Jadi genteng ini sebagai pendingin, pemberat dan pendingin. Nanti kalau misalkan matahari itu langsung nyentrongnya ke sini, ini insya Allah masih adem teman-teman, karena adanya genteng yang kita taruh di sini. Nah, oke teman-teman, untuk glodok dan genteng sudah selesai. Kemudian ke pembahasan ini bahan sarang.
kita itu bahan sarang kita taruh di pojokan seperti ini. Ini juga ada tujuannya teman-teman, kan kita itu ternak murai batu sistem poligami. Kalau misalkan ini kita taruh di pojokan seperti ini dan gelodoknya kita biarkan kosong, nanti kita itu akan tahu kapan si murai betina itu angkut sarang. Setelah murai betina itu angkut sarang, berarti siap untuk dimasukkan atau dipindah murai jantannya. Kalau misalkan bahan sarang ini kita taruh di gelodok, misalkan bahan sarang kita taruh di gelodok, kemudian di sini tidak ada, nanti kita itu akan sulit untuk meneliti murai betina itu sudah birahi atau belum. Jadi kita taruh di pojokan seperti ini, kita biarkan murai betina itu angkut sarang sendiri, tidak kita kasih di gelodok. Kita bertujuan juga murai betina itu supaya ada aktivitas, supaya untuk mengurangi lemaknya, tidak sampai kejadian murai betina yang berlemak. Kan jarang-jarang nih teman-teman, jarang-jarang kan di video-videoku atau di kandangku ada murai betina yang berlemak, karena dengan adanya aktivitas seperti ini. Jadi setelah telur zong ataupun panen anakan ataupun anakan keluar dari gelodok, itu selalu kita ambil dan kita taruh di sini. Kita taruh di pojokan. Misalkan nanti angkut sarang, berarti dia siap dimasukkan murai jantan. Terus kemudian murai betina ini juga ada aktivitas angkut sarang, dia sambil berolahraga untuk mengurangi lemaknya. Nah, ini kita taruh di ember seperti ini teman-teman. Kemarin juga ada yang bertanya, kan kalau biasanya cuma tak taruh di pojokan seperti ini, di pojokan seperti ini. Nah, ketika tak taruh di pojokan seperti ini teman-teman, ini pernah kejadian. Ini bahan sarangnya sangat kotor sekali, dan kemudian di sini di bolongan ini teman-teman, ini banyak sekali rayap. Jadi rayap yang kecil-kecil itu menghabiskan bahan sarang ini. Bahan sarangnya sampai habis. Satu malam itu habis teman-teman, karena rayapnya sangat banyak sekali yang ada di sini. Nah, ini kita taruh di ember seperti ini. Tujuannya supaya nanti bahan sarang tidak kotor dan juga nanti tidak dimakan sama si rayap bahan sarang ini. Karena kemarin ada teman-teman yang bertanya, baiknya itu ditaruh di ember atau ditaruh di tanah. Menurutku sama saja. Yang penting bahan sarang kita kumpulkan di pojokan, tidak kita kasih berhamburan. Jadi kan ini enak teman-teman, ini kan bersih, tidak ada bahan sarang di sini. Kalau misalkan nanti murai betina ini sudah birahi, pasti dia akan angkut sarang dan dibawa ke sini-sini. Apalagi dibawa ke ember itu biasanya juga dibawa ke situ. Terus kemudian diangkut sarang. Nah, setelah diangkut sarang berarti dia sudah siap untuk dimasukkan atau dimasuki murai jantannya. Jadi seperti itu, kita enak untuk menelitinya. Kalau misalkan tidak kita kasih di sini, kita sulit untuk menelitinya. Jadi ketika murai betina, poinnya teman-teman, murai betina sudah angkut sarang, sudah ada birahi, baru kita masukkan murai jantannya. Oke teman-teman, semoga bisa memberikan manfaat ya video yang singkat ini. Kalau misalkan nanti ada kurangnya dalam pembahasan saya atau penyampaian saya, nanti teman-teman mohon tambah di kolom komentar nih. Semoga ada manfaatnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.